Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggu Salihah dari SMA Negeri 12 Bungo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bungo akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Validasi tindakan yang dilakukan adalah Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Menanyakan keyakinan dengan menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, apakah yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut saya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Langkah yang telah mereka usulkan, yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Mereka mengakui kesalahan yang sudah dibuat dan meminta maaf. Yang kedua, menekankan keyakinan, bagaimana penerapan keyakinan dari sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda.
Ibu Eni mengambil kontrol sebagai teman karena Ibu Eni meminta Vivi dan Natalie mengerjakan tugas dari kalimat, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Lebih memposisikan diri ke teman siswa. Dan posisi pemantau karena posisinya mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang muncul dan melaporkan ke Ibu Santi. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, saya merasa apa yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah tepat. Saya akan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer dengan langkah menerima dan menanggapi laporan Bu Eni, kemudian memanggil dan menindaklanjuti tindakan Vivi dan Natalie sehingga mereka menyadari telah melanggar keyakinan kelas. Refleksi dari kasus ini yaitu, pada kasus ini siswa Vivi dan Natalie kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu kesenangan dan cinta kasih, dan langkah yang dilakukan Ibu Santi sudah tepat dalam menerapkan langkah restitusi. Kasus 4, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anton dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer dengan cara menstabilkan identitas, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan adalah hal yang penting.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan melibatkan murid dalam mencari solusi. Bu Suti memberikan kesempatan pada Dino untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Dengan mengajak murid menganalisis kebutuhannya, Anto dipasangkan kembali kancing bajunya, Dino belajar menjahit. Menanyakan keyakinan kembali dengan mengarahkan murid untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mengarahkan Dino belajar menjahit dengan Pak Irfan. Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Hal yang dilakukan adalah adanya komunikasi berbagai pihak, guru piket, guru tata busana, kepala sekolah, dan 2 orang murid, menanyakan keyakinan sekolah pada Dino, menanyakan kebutuhan Anto saat itu, memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahan, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan? Oleh Ibu Suti. Ibu Suti menguatkan dengan perkataan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dino dikuatkan dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan yang ada pada dirinya. Ibu Suti menanyakan apa yang diinginkan Anto dan bagaimana masalah yang telah terjadi diperbaiki. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, saling menghargai karena terjadinya kontak fisik dan adu mulut. Yang kedua, disiplin, melanggar peraturan sekolah seperti berkelahi dan melakukan kekerasan. Yang ketiga, jujur dalam memberikan argumen penyebab perkelahian. Yang keempat, tanggung jawab, memperbaiki kesalahan dengan cara menjahit kembali kancing baju yang kelepas. Dan yang kelima, sportivitas, dengan berani dalam mengakui kesalahan dan berteman kembali. Refleksi dari kasus ini yaitu, pada kasus ini, siswa belum memiliki kesadaran dalam diri tentang perbuatannya seperti belum adanya motivasi intrinsik. Sebagai guru, hendaknya memberikan penanaman nilai kebajikan, saling menghargai dan menghormati dan mengakui kesalahan. Demikian hasil tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.